Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Bursa Niaga edisi hari ini, hari Sabtu. Apa kabar pemirsa di rumah? Masih lancar puasanya? Insya Allah masih lancar ya. Nah, hari ini ada yang berbeda pemirsa karena Bursa Niaga kehadiran tamu istimewa tentunya. Namun sebelum itu, sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM merupakan sebuah sektor yang mendapat perhatian masyarakat, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga didukung dengan masyarakat yang terus berkreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru tentunya. Terutama juga untuk UMKM, baik itu di bidang kuliner ataupun juga busana pemirsa. Nah, di Pekanbaru sendiri untuk UMKM kuliner tentunya sudah sangat berkembang sekali, apalagi juga untuk penggunaan sosial media sebagai media untuk mempromosikan UMKM di bidang kuliner sangat banyak sekali pemirsa. Nah, ini di studio sudah hadir bersama kita Cece Lina ya Ce ya. Ini adalah salah satu ataupun juga owner dari Wingko ya Ce ya. Wingko Babat Lina. Ya, betul. Nah, halo, selamat pagi Cece, ini agak grogi kayaknya nih Ce. Biasanya Bursa Niaga cuma ngomong sendiri gitu di depan TV ya Ce. Sehari ini udah ada teman ngobrolnya gitu Ce. Oke, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Cece, nama lengkapnya siapa dan juga apa sih usaha yang udah Cece jalani selama ini Ce? Oke, terima kasih Ayu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mimi. Saya usaha Wingko Babat makanan khas Semarang. Jadi Wingko ini sebenarnya makanan Semarang ya Ce ya? Iya. Dan untuk di Pekanbaru sendiri sudah adanya sejak kapan nih Ce? Kalau Wingko ini produksi dari saya ini dari 2016, ya kan? Jadi Wingko ini memang khas makanan Semarang, jadi saya bawa ke Pekanbaru gitu loh. Oke. Makanan di Semarang ini kan udah populer ya dengan makanan Wingko ini ya. Jadi di Pekanbaru ini orang bertanya apa sih Wingko gitu loh. Jadi memang waktu itu saya dari kecil memang saya suka makan Wingko, iya kan. Jadi saya pergi ke Semarang, saya belajar gitu. Oke, berarti ini dulu awal mulanya ini memang keinginan Cece sendiri yang udah favoritnya Wingko atau memang ada keinginan pengen bikin ini deh gitu? Gimana Ce awal mulanya Ce? Bisa buka usaha di Pekanbaru dengan nama Wingko ini, usaha dari Semarang lagi Ce, gimana tuh ceritanya Ce? Awalnya memang saya hobi makan Wingko dari kecil, jadi saya terinspirasi di Pekanbaru ini kan kebanyakan orang doyan makan, gitu betul, kan. Jadi apa sih yang harus saya dijual belikan gitu kan? Maksudnya makanan apa sih yang ciri khasnya gitu? Ternyata saya terpikiran cobalah Wingko. Makanya saya belajar ke Semarang. Kebetulan dari kecil memang saya suka Wingko. Jadi saya belajar ke Semarang, saya ambillah resep itu bawa ke Pekanbaru. Oke. Gitu. Ini berarti dari 2016 ya Ce ya? Baik, nah untuk komposisinya sendiri Ce, sebenarnya apa sih Ce bahan-bahan dari Wingko-nya Ce? Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih Ce. Kalau bahannya sih gampang aja mungkin ya. Dia cuman dari ketan, kelapa yang diparut ya, cuma ambil putihnya, mudanya aja sama gula aja. Sama gula? Terus kita tanpa pengawet. Tanpa mengawet? Iya. Berarti ini yang beda dari yang lain-lain mungkin ya Ce ya? Betul. Untuk daya tahannya sendiri ini berapa hari nih Ce? Kalau kita punya Wingko ini cuma tahan 3 hari. 3 hari? Di luar dari kulkas ya. Tapi kalau di dalam kulkas itu bisalah sebulan. Tapi keluarin harus dipanasin lagi gitu. Soalnya kita tanpa pengawet. Iya, kita tanpa pengawet. Tanpa pengawet ya Ce ya? Ini yang paling menarik itu gitu ya Ce ya, tanpa pengawet yang pastinya juga aman untuk dimakan oleh siapapun itu yang paling penting Ce. Baik, nah untuk usahanya sendiri nih Ce, lokasinya ada di mana sih Ce? Kita pusatnya kita ada di Dharma Bakti Sigunggung, nomor 150M, samping bengkel Lina Motor persis. Iya, terus kemarin kita ada gerai di Teras Aroma yang di Jalan Durian, tapi sementara ini kita tutup dulu. Lantaran kan masih ada virus-virus corona ini, COVID ini. Oke. Baik, Ce, untuk ini apa namanya, untuk pegawai ataupun juga karyawannya ini udah berapa orang nih Ce? Kita karyawannya ada 6.
itu kalau kita pas lagi ada bajar-bajar di mall, kita kan ada stand-stand di mall. Contoh di mall SKA, ada di mall MP, ada di mall Ciputra, Livingwood gitu. Jadi kita pindah-pindah mall gitu. Jadi anggota kita lebih kurang ada 6 sampai 7. 6 sampai 7. Berarti setiap ada pameran atau apa selalu ikut Selalu serta ada. gitu ya, Betul. Ce ya. Baik. Nah, ini Ce ada yang menarik tadi, Ce. Pas awal perkenalan Cece bilangnya namanya Mimi gitu, Ce. Lalu kenapa ini nama usahanya malah Wingko Babat Lina? Ini maksudnya apa, Ce? Mungkin boleh dijelaskan untuk pemirsa di rumah nih, Ce. Sebenarnya nama asli saya memang Mimi, kalau Iya. di KTP ya. Cuman kebetulan saya kan pindahan dari Jakarta. Oke. Pindahan dari Jakarta kan, jadi pas waktu itu kami tinggal di Perumahan Jati. Oke. Jadi di Perumahan Jati itu yang kami tinggal di situ, kebetulan pas waktu saya mau mesen delivery makanan, tiba-tiba kok dari delivery itu bilang Bu Lina ya gitu. Jadi bagus juga ya Lina gitu kan. Oh ya udah, jadi bengkel saya jadi Lina Motor, terus Wingko ini jadi Wingko Lina. Sampai sekarang, Sampai Ce? sekarang. Berarti orang-orang yang kenal Cece lebih kenal Ke Lina. Daripada Betul. Mimi. Oke, ini nama panggung kayaknya, Ce ya. Oke, baik. Untuk ininya, Ce, untuk harga mungkin pemirsa di rumah penasaran atau ada juga mungkin yang penasaran bentuk Wingko-nya seperti apa. Mungkin boleh dilihat nih pemirsa di rumah bentuk dari Wingko-nya seperti apa. Ini nanti akan hadir di layar televisi pemirsa yang penasaran Wingko ini apa sih sebenarnya dan bentuknya itu seperti apa sih, penasaran pastinya ya. Nah, nanti bisa dilihat di layar televisinya akan hadir ataupun juga bisa dilihat di situ sudah ada bentuk dari Wingko-nya sendiri. Nah, ini dia tampilan dari Wingko-nya pemirsa. Untuk satu boxnya itu ada berapa biji, Teh? Ce? Kita ada 2 kemasan. Ada satu kemasan yang isi 5, harganya 15.000. 15.000. Ada yang isi 10. 10 itu 30.000. 30.000. Iya, tapi kalau biasanya kayak orang pesan untuk saya mau hajatan dah, ada acara pesta dah, ada apa gitu kan, ulang tahun. Oke. Harga itu bisa kita inikan lagi kok. Ada potongan harga Ada potongan pastinya. harga lagi Oke. pastinya. Baik, selain Wingko ini ada usaha lain nggak sih, Ce, yang dibuka misalnya kayak makanan-makanan lain gitu, Ce? Wingko ini kebetulan kita udah ada buka lagi yang satu namanya cendol. Cendol? Iya. Ini menu barunya, Ce? Menu barunya cendol. Oke. Iya. Terus sebenarnya Wingko ini waktu awal ada tahu gunting. Tahu gunting? Tahu gunting Medan ini beda itu. sama tahu bunting, Ce. Beda. Kayaknya biasanya di pinggiran jalan yang ada tahu bunting. Iya, ini betul. tahu gunting Medan. Jadi itu kalau pemirsa lihat di slide itu kita ada tahu guntingnya gitu. Tahu gunting. Itu Oke. juga terkenal juga sih tahu guntingnya. Terus ketiga kita ada cendol. Ada cendol. Keempat kita ada rumah cookies. Rumah cookies. Iya, rumah cookies ini baru juga sih. Baru juga. Apa aja tuh, Ce? Untuk lebaran mungkin bisa juga jadi rekom juga ya, Ce ya? Apa aja, Ce, ininya, Ce? Kue-kuenya kue ya. salju mungkin dan lain-lain? Iya, kita ada kue salju, ada kue semprit, ada kue skippy namanya kan. Iya. Terus ada kue nenas ya. Nanas? Ada dalamnya ada nanas itu ya. Nastar nastar. kalau orang bilang. Oke, nastar. Iya. Ini cocok banget untuk lebaran nanti ya, Ce ya? Betul. Baik, untuk harga pastinya juga bervariasi lah ya, Iya, Ce ya. Nah, kalau misalnya untuk pemirsa di rumah nih yang mau beli ini bisa langsung ke gerai atau bisa via sosial media nih, Ce? Bisa aja langsung hubungin nomor telepon kita aja ke Oh, gitu. 0812 6998 9869. Oke, Iya. atau juga bisa kunjungi Instagramnya ya, Ce? Betul, atau IG-nya juga boleh. Nah, nanti juga bisa dilihat di layar televisi pemirsa sudah ada nama IG ataupun juga nomor telepon WhatsApp bagi yang mau order. Ini apalagi bentar lagi udah mau lebaran, iya ya, Ce ya. Baik, nah pemirsa akan banyak sekali informasi ataupun juga yang akan kita tanya-tanya lagi dengan Cece tentunya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung, yang ingin order langsung juga bisa ke WhatsApp ataupun juga bisa nanti menghubungi nomor telepon admin kami di 0811 7089 191. Nah, sebelum kita beralih ke pertanyaan yang mungkin lebih mendalam gitu ya, Ce ya. Mungkin selama jualan dari 2016, Ce, apa aja sih, Ce, kesulitannya yang dihadapi sama Cece selama jualan?
waktu pertama promo aja mungkin ya. Waktu pertama kali saya Wingko, pertama kali saya belajarnya di Ciputra. Ciputra. Nah, di Ciputra. Jadi di Ciputra itu kan peminatnya itu kan apa sih ini gitu kan. Jadi pas waktu itu saya belajar 5 hari. Hari pertama kok kayaknya pengunjungnya kok bertanya terus apa gitu kan. Jadi akhirnya hari kedua saya kepikiran, ya udahlah gini lah. Wingko itu saya bagi 6 keping. Begitu saya suruh pegawai saya berdiri SPG, berdiri kasih orang cicip. Tester. Oke. Kasih tester. Dari situ mulai akhirnya orang banyak terkenal. yang suka. Betul. Gitu ya, Ce, ya. Berarti kalau untuk memang benar ya, Ce, kalau misalnya produk baru ini untuk memperkenalkan ke orang gitu, memang kesulitannya di situ, memberi kepercayaan ke orang lain kalau produk kita ini yang terbaik gitu ya, yang terenak gitu. Iya, betul. Nah, untuk yang menyicipi, Ce, ini siapa aja yang sudah menyicipi produk dari Cece nih? Kalau yang menyicipin sih semua yang berkunjung di Bajar itu mungkin ya. Tapi yang membuat saya terkesan terharu itu dari Pak Wali Kota kita sendiri, Pak Firdaus. Iya, sama Ibu istrinya, gubernur. Oke, responnya seperti apa, Ce? Respon dari mereka, kok bisa katanya, kok bisa seenak ini Wingko, kok sama seperti yang di Semarang gitu. Pak, ini udah campur dengan sagu loh. Bapak kan mau kembangkan di Pekanbaru ini makanan ciri khas Riau itu kan dari sagu. Iya, betul. Nah, memang pas waktu kemarin itu saya ada campur sagu. Kalau kita kebanyakan sagu mungkin agak lembek ya Wingko itu. Iya. Nah, jadi saya campur berapa persen gitu. Oke, berarti sekalian untuk memperkenalkan ini loh salah satu bahan ciri khas dari Pekanbaru ataupun juga Riau dimasukkan juga di sini. Betul. Gitu ya, Ce, ya. Dan sampai sekarang di order juga nggak? Mana tahu untuk acara kedinasan atau apa gitu diundang juga Cece kan sama Pak Gubernur kalau udah nyicip pertama kali gitu ya, Ce, ya. Kalau pas ini aja sih, kalau pas ada di acara Dharma Wanita aja sih. Tapi kalau dari situ udah agak redup ya. Oh gitu. Soalnya nggak dipostin sih. Nah, untuk Bapak Firdaus mungkin yang nonton, Pak, ini ada masukan juga dari Cece kayaknya nih supaya di order lagi dan diposting pastinya. Betul. Gitu ya, Ce. Baik, Ce. Nah, untuk Cece sendiri kira-kira apa yang akan dilakukan nih, Ce? Misalnya apakah akan buka gerai besar atau seperti apa, Ce? Kedepannya mungkin pas COVID ini selesai mungkin ya, saya akan buka gerai sih. Buka gerai? Iya, buka gerai. Dan saya Wingko ini akan saya masukin ke gerai-gerai yang ada di Pekanbaru. Soalnya terkadang kasihan juga ya, banyak dari luar kota datang, kayak kemarin dari Pelalawan datang, mau cari Wingko itu susah. Lantaran dia udah cari di gerai-gerai mana nggak ketemu gitu loh. Itu dia. Betul, jadi untuk memenuhi keinginan dari masyarakat juga yang pengen nyicip Wingko harus buka gerai ataupun juga disalurkan nanti ya, Ce, ya, di gerai-gerai makanan yang udah ada di Pekanbaru. Oke, nah untuk pengiriman sendiri, Ce, sejauh ini sudah sampai mana aja nih, Ce? Pengiriman sendiri sih kemarin kita ada, kan saya sering kalau berangkat itu sering pesen tiket sama Sanel, ya Sanel Travel ya. Kebetulan Sanel itu dia pernah pesen Wingko itu kirim ke Singapura, Malaysia. Tapi di packingnya itu berbentuk kotak gitu. Jadi dia harus benar-benar hari ini buat, dia langsung berangkat gitu. Batam. Berarti udah ada beberapa kota di Indonesia juga ya, Ce, ya? Iya, betul. Nah, untuk kedepannya mungkin selain buka gerai, ada keinginan untuk nambah karyawan juga, Ce? Misalnya Ayu mau ditambah juga jadi karyawan gitu, Ce? Mau dapat resep Wingko-nya juga, abis itu Ayu buka usaha sendiri. Boleh. Jangan dong gitu ya, Ce, ya? Harapan kami sih cuma modal lah. Modal. Ya, yang nonton ya Mbak ini. Bapak Gubernur mungkin, ataupun juga Bapak Wali Kota. Oke, nah untuk dari pemerintah sendiri support untuk UMKM di Pekanbaru kira-kira seperti apa, Ce? Sampai sekarang ini supportnya sih cuman
perkenalkan produk kita, iya kan, sampai ke Jakarta kemarin itu kan. Nah, cuman itu terbatas gitu loh. Terbatas? Nah, terbatas dalam arti kalau bisa ya maaf kata gitu sebelumnya. Kalau bisa memang produk kita yang udah bener-bener enak atau bener-bener banyak yang suka itu tolong dipostkan gitu loh. Jangan ditutup-tutupin gitu. Gitu. Soalnya makanan kita Wingko ini kan memang banyak dicari di Pekanbaru. Banyak peminatnya sebenarnya. Gitu. Jadi makanya itu salah kami satu harapan juga ya. betul, makanya kami pengen kalau bisa tiap kali ada acara dinas, acara apa, tolong bawalah kami ya UMKM ini gitu loh. Oke. Iya. Tapi kayaknya keluhan juga nih, Cek. Mudah-mudahan didengar sama Bapak Wali Kota ya, Pak ya. Baik. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi sama Cece perihal berapa sih omsetnya dan juga nanti apa aja harapan dari Cece ke depan selain juga buka gerai dan juga tentunya minta support juga dari pemerintah ya, Cek ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bursa Niaga. Baik pemirsa, kembali lagi di dalam program Bursa Niaga, solusi tepat mempromosikan bisnis dan usaha Anda di sini tepatnya. Baik, ini masih bersama Celina ya, Cek ya. Kita lanjutkan obrolan kita, Cek, seputar Wingko. Nah, tadi kita udah bicara mulai kapan Wingko ini hadir di Pekanbaru. Mungkin pemirsa di rumah penasaran juga nih, Cek, mengenai omset dari awal sampai sekarang, kira-kira gambarannya seperti apa, Cek? Kalau omset sih dari pertama awal itu kami satu hari itu di mall ya, kami satu hari itu bisa mencapai di atas 5? Di atas 4 lah saya bilang. Di atas 4. Di atas 4 lah ya kan. Tapi semenjak COVID ini, jadi kami agak menurun. Apalagi sekarang tutup mungkin juga Cek. Iya, beberapa gerai kan saya tutup jadinya. Beberapa gerai saya tutup dulu sementara, soalnya kan ini kan PSBB juga. PSBB juga. Iya, betul. terus nggak boleh kumpul-kumpul ini kan. Jadi sementara saya tutup dulu. Jadi omset itu lebih kurang nggak sampai 2. Oke. Iya. Gak apa-apa lah ya, Cek. Mudah-mudahan nanti setelah COVID ini selesai, omsetnya naik lagi lebih kurang nanti sampai 10 sampai 15. Amin. Baik. Nah, Cek, mungkin untuk Cece sendiri mewakili UMKM nih, Cek, yang ada di Pekanbaru, apa kira-kira keluhan lain yang dihadapi selain yang sudah disampaikan tadi, Cek? Saya sih berharap ya mewakili UMKM lain mungkin ya. Saya kalau bisa sih kita UMKM ini tolong lebih diprioritaskan gitu loh. Apalagi pertama kan kita bermacam-macam makanan yang kita tonjolin gitu loh, yang kita bajarkan gitu ya. Kalau bisa dari Dinas Perekonomian sama UMKM ini tolong dipantau gitu. Dibentuklah satu UMKM yang benar-benar ada pembelajaran dan pembimbingan yang terbaik gitu buat kami. Juga, ya, iya. Oke. Baik. Nah, untuk ini, Cek, untuk grup di UMKM mungkin ada juga terbentuk ya, Cek, ya? Ada perkumpulannya gitu, apa nih, Cek, namanya, Cek? Ada, kita ada di banyak UMKM sih. Sekarang saya ikutin yang APJI aja, yang APJI. Oke. APJI sebenarnya ada juga yang dari Bank BI, tapi Bank BI ini dia katanya pilih-pilih makanan yang harus benar-benar khas Riau. Oke. Jadi kebetulan Wingko ini nggak termasuk gitu. Tapi kan udah ada ini ya tadi, Cek, ada campuran sagu. Iya, tapi kata yang lain katanya nggak bisa, Wingko ini kan makanan Semarang gitu. Padahal udah saya modifikasi jadi makanan sagu juga gitu kan, tapi nggak masuk juga gitu. Mudah-mudahan ke depan ada apa juga ya, Cek, ya, ada keterbukaan juga dari pihak terkait untuk merekrut Wingko sebagai salah satu makanan juga. Yang pastinya ini kan bukan kita menciplak dari daerah asalnya, tapi kita mengkolaborasikan dengan selera orang Riau juga. Betul, orang Riau. Baik, Cek, untuk apa namanya itu untuk sejauh ini yang Cece
rasakan setelah hampir 4 tahun ya Ce ya, Betul. setelah produk ini launching gitu Ce. Apa kira-kira misalnya kesenangan ataupun juga rasa haru, selain juga tadi sudah hadir Bapak Firdaus juga, sudah ada foto dengan Bapak Jokowi juga. Apa yang Cece rasakan akhirnya produk Cece ini diterima di masyarakat Ce? Kalau saya sih gimana ya? Kalau produk kita ini kan kalau kita enak pasti banyak peminatnya, iya kan? Tapi kalau kita makanan kita nggak cocok di mulut kita, pasti kan nggak dicari orang gitu Iya, loh. betul. Makanya saya kemarin itu berani ketemu sama Pak Jokowi, itu sebenarnya pengen unek-unek itu diceritakan juga gitu loh. Oke. Iya kan? Iya. Kalau bisa, sebenarnya UMKM ini mungkin ada penyaluran dari atas dana untuk kami, modal. Sekarang ini kan ada modal UMKM itu satu orang kalau nggak salah berapa? Selama COVID ini ada dimunculin juga, ada gitu, anggarannya gitu. Tapi sampai sekarang kok kami belum terima gitu loh. Baik, mudah-mudahan ini nanti didengar juga sama Bapak Wali Kota ataupun juga Bapak Gubernur ya Ce ya. Oke, baik nih Ce, untuk pengiriman ini kan selama COVID artinya juga mengalami penurunan omset gitu ya Ce ya. Sementara untuk meyakinkan peminat ataupun juga pembeli yang sudah mengenal produk Cece ini, apakah selama COVID ini masih menerima orderan, Ce? Masih, cuma Masih. via WA, WA aja sih. WA ke sosial media lain, Instagram? media lain seperti Instagram, tapi belum terlalu gimana. Tapi ke WA ada. Oke. Kok di WA kan, jadi kita bikin status banyak Dan yang komen ada gitu ya, komen. Ce ya. Oke. Baik, selain ini tadi selain Winko ada produk-produk lain juga, ada rumah cookies juga ya, Ce ya. Iya. Kemudian cendol ini ready atau di PO dulu baru bisa order atau udah ready, Ce? Kalau cendol sama yang lainnya sebenarnya gini, sebelum COVID ini kita semua ready. Iya. Iya kan, tapi selama COVID ini kan kita menjaga juga, modal kita kan tipis. Oke. Kalau kita semua ready kan, tiba-tiba peminatnya belum ada, otomatis kan ini jadi mubazir. Oke, iya betul. Oke, jadi makanya kita buka PO dulu. Oke. 1 minggu buka PO berapa kali gitu. Oke. Iya. Oke. Baik, untuk di luar dari Pekanbaru tadi sudah ada pengiriman ke Batam, terus juga udah ada sampai Jakarta juga ya, Ce? Jakarta ada. Sampai Singapura juga. Nah, ini kira-kira untuk kedepannya selain buka gerai, terus juga tadi akan ada penambahan karyawan, mungkin salah satunya Ayu juga nih ya, mau dapat resep dari Cece ya, Ce ya. Nah, kira-kira ini ke depan Cece tinggal instruksikan karyawannya saja, jadi Cece di rumah aja nih gitu, mantau dari rumah aja atau ikut juga masak nih, Ce? Kalau memang udah ada gerai, mungkin saya kan udah ada beberapa karyawan yang bisa saya lepas, iya kan? Iya. Dan orang itu pun udah benar-benar udah telaten untuk memasak wingkonya. Oke. Mungkin saya juga udah bisa lepas, tapi saya pantau aja dari rumah. Pantau aja. Iya, gitu. Oke. Tapi kalau memang ada yang minat, contoh saya mau dong jualan juga wingko, tapi di Duri, di luar kota contohnya kan, Oke, bisa jadi juga beli resellernya adonan gitu ya? reseller sama kita, bisa. Oke. Berarti ini menarik juga nih untuk pemirsa yang mungkin berada di luar kota Pekanbaru dan ingin nyicip ya, Ce ya, Betul. ataupun juga yang pengen jadi reseller dari Winko. Nah, pemirsa bisa langsung nanti hubungi admin kami di 081170899191 atau nanti bisa langsung kunjungi Instagram dari Winko sendiri ya, Ce ya. Ini nama Instagramnya sudah ada di layar televisi pemirsa, yaitu di 081269989869. Tentunya juga Winko Celina ini adalah produk berkualitas dan pastinya dipilih oleh pembeli yang cerdas ya, Ce ya. Baik, Ce, ada mungkin yang ingin disampaikan lagi perihal ini produk dari Cece supaya ini produknya semakin diminati oleh masyarakat Riau, Ce? Meyakinkan masyarakat bahwa Meyakinkan masyarakat bahwasannya produk ini adalah yang terbaik untuk pemirsa yang ingin coba Winko. Yang pastinya ini halal ya, Ce ya? halal. Halal Soalnya ya, Ce, saya ya? vegetarian. Jadi Nah. halal ini saya nggak pakai, dia cuman kelapa, Oke. gula, sama kelapa gula ketan. Itu aja. Itu aja. Iya. Ada resep
rahasia tidak Ce? Supaya pemirsa di rumah bisa buat gitu, atau oh kayaknya nggak bisa nih karena resepnya ada resep rahasia dari Celina, nggak bisa kayak jadi. Nah untuk yang mau tahu resepnya harus jadi karyawannya dulu ya Ce ya. Mungkin di tangan aja mungkin ya, Oh, di tangan. adonannya. Dan pas lagi ngadon jangan cemberut mungkin ya, Oke, harus senyum. itu tipsnya Ce Itu ya, tipsnya, supaya rasanya betul. juga pas dan yang pastinya khas dari Celina aja gitu ya Ce. Berarti kalau untuk jualan sendiri ini karyawan nggak ikut serta untuk buat Ngadon. adonannya? Kalau ngadon sampai sekarang cuma saya sendiri yang ngadon. Oke. Kebetulan pas waktu bajarnya pas rame, pernah saya suruh karyawan. Terus saya dikomplain pas waktu bajar di Dharma Wanita waktu itu. Iya. Nah, ada ibu-ibu yang sering beli yang di Taluk Kuantan kalau nggak salah kan. Dia bilang, Lin, ibu mau tanya, kenapa ini hari ini kok beda ya gitu. Oke. Ibu maaf, soalnya tadi kan semalam itu rame. Iya. Jadi Lina minta tolong karyawan yang adon. Padahal campurannya semua udah Lina bikinkan. Oke, takarannya Cuman udah pas gitu semua ya udah Ce? pas, cuman di tangan. Gitu. Oke, Makanya ini pas berarti adonan itu harus rahasianya di senyum ya. tangan Cici nih ya. Pas harus Baik. senyum. Nah untuk karyawan Cici kayaknya belum bisa nih, belum dapat rahasianya. Atau mau sama persis rasanya harus kopi dulu nih untuk tangan Tangannya. Cece-nya. Iya betul. Baik, ini menarik sekali pemirsa. Nah dari Cece sendiri tips sukses dari Cece gimana? Tadi juga untuk awal memperkenalkan produknya ini terhitung ada kesulitan gitu ya Ce ya. Tapi dengan adanya produk ini dan juga usaha dari Cece sendiri untuk meyakinkan masyarakat Riau kalau ini produknya memang produk yang memang dibuat dari hati tentunya juga ya Ce ya. Nah, bagaimana Ce menanggapi hal tersebut Ce supaya pemirsa di rumah juga yakin dengan kesuksesan yang Cece raih sekarang bisa jadi pelajaran juga buat Tadi pemirsa ada di rumah. tanya masalah halal atau enggak ya. Iya. Sebenarnya saya udah ikut training ya 3 hari yang untuk mendapatkan sertifikat ya. Iya. Yang PRT itu ya, ada nomor ininya ya. Itu saya yang ada Untuk logo halalnya gitu ya Ce. kalau kita dapat sertifikat itu baru bisa lanjut ke logo halal. Oke. Tapi pas waktu kami belajar itu katanya kalau makanan yang cuma 3 hari, Iya. dia tidak perlu ada surat halal atau balai POM. Oke. Itu yang saya bingungkan, iya kan? Tapi kalau untuk itu sertifikat yang untuk nama PRT atau apanya, saya udah ada. Oke. Gitu. Jadi mungkin pemirsa untuk beli Wingko ini jangan ragu untuk menanyakan halal atau enggak gitu. Iya, betul. Kan? Tapi kebanyakan konsumen saya yang beli Wingko ini kebetulan banyak orang muslim, maaf kata. Ya karena bukan dari itunya yang dilihat Ce, tapi memang makanannya itu memang selera dari masyarakat juga pastinya ya, Ce, Iya, ya. mungkin enak di lidah mereka kan. Betul. Ada pas waktu saya bajar di MP, Iya. ada bapak-bapak dia beli 1, terus dia bawa pulang. Oke. Dia nelfon saya, menjelang berapa jam gitu kan, dia bertanya, Bu, bisa nggak antar lagi 2 kotak katanya gitu. Cucu saya suka, langsung terharu saya. Oke. Kenapa ya anak kecil aja pun suka sama Wingko ini gitu. Iya, Nah betul. itu yang jadi semangat saya untuk memperluas memperkenalkan produk ini. saya Iya, gitu loh. Ini menarik sekali pemirsa. Nah untuk pemirsa di rumah yang penasaran seperti apa rasa dari Wingko ini bisa langsung cek di Instagramnya atau juga nanti untuk nomor telepon yang bisa pemirsa hubungi sudah ada di layar televisi pemirsa tentunya. Dan ini wajib dicoba cek karena saya sendiri sudah nyoba gitu ya Ce ya. Dan ini dijamin pemirsa harga dan juga kualitasnya sesuai tentunya pemirsa. Dan tadi ingat rahasianya ada di tangan Cece Lina. Itu dia. Baik, nah Ce untuk harapan ke depan mungkin boleh disampaikan lagi Ce, baik itu untuk pemerintah ataupun juga untuk rekan-rekan UMKM lain supaya tetap semangat menjalankan produk ataupun juga usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini Ce. Boleh nggak saya kasih ini sedikit lagi? Saya minta ya kepada pas kami bajar gitu ya, IO ataupun pengelola mall gitu ya. Kalau bagi kami UMKM, kalau bisa pas bajar itu harganya jangan mahal dong gitu. Oke. Memang harga kami itu sebenarnya nggak masuk.
Cuman lantaran kami pengen mempromosikan produk kami biar terkenal di Pekanbaru, jadi kami ini jadinya ikut-ikutan untuk mengikutin bazar ini sebenarnya. Nah, mungkin ya dari pihak-pihak yang lain, kayak biasanya kami ada dapat bazar pas dinas gitu ya. Itu pun mahal kami dibuatnya. Gitu. Berarti jadi udah habis untuk modal aja udah habis gitu ya, pertama modal untuk sewa, kedua modal untuk bayar karyawan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya udah lama saya pengen sampaikan, tapi pengen sampaikan ke siapa gitu loh. Mudah-mudahan didengar, baik. Mudah-mudahan didengar juga untuk pihak IO yang menyelenggarakan event-event di mall-mall tentunya ya. Dan yang paling penting ini juga untuk pemerintah sendiri ya, Ce, yang mudah-mudahan keluhan dari Cece yang mewakili rekan-rekan UMKM juga didengar oleh pemerintah Provinsi Riau ataupun juga pemerintah Kota Pekanbaru pada khususnya ya, Ce ya. Ada lagi, Ce, mungkin yang ingin disampaikan? Itu aja mungkin ya. Tapi kalau pas lagi COVID begini, ya mungkin kami jualannya ya online aja dulu lah sementara. Kalau bisa jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah pakai masker, sarung tangan. Oke, nah itu dia, ikuti anjuran dari pemerintah ya, Ce ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Ce, mungkin, pemirsa, ini mungkin ada pemirsa di rumah yang penasaran kenapa harus ada dihadirkan nih narasumber untuk pagi hari ini. Nah, ini berkaitan juga dengan HUT Riau Televisi yang akan merayakan hari ulang tahun pada tanggal 20 Mei 2020 besok. Nah, ini salah satunya yang akan kami hadirkan adalah produk dari Wingko Babat Celina. Mungkin boleh disampaikan, Ce, selamat ulang tahun mungkin atau ucapan dari Cece sendiri sebagai UMKM di Pekanbaru yang ikut mensupport hari ulang tahun dari Riau Televisi, Ce. Boleh. Saya mewakilin UMKM Pekanbaru ya, mengucapkan semoga Riau TV selalu sukses. Amin. Mudah-mudahan semakin ditonton oleh masyarakat Riau, Ce. Itu yang paling penting, Ce. Karena ini juga Riau Televisi adalah salah satu dan juga satu-satunya televisi lokal terbesar di Pulau Sumatera. Nah, itu dia. Baik, pemirsa, tidak terasa, Ce, terima kasih banyak untuk inspirasinya yang sudah mengelola UMKM ya, Ce ya. Semangat terus dan juga mudah-mudahan setelah COVID ini berlalu, penghasilan ataupun juga omset dari Wingko Babat segera kembali ataupun juga lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kita ucapkan terima kasih banyak ya, Ce ya. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan program Bursa Niaga. Saksikan terus Bursa Niaga setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu hanya di Riau Televisi. Akhir kata, saya Yulandari dan juga narasumber kita pada hari ini, Celina, pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.